Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ada Lia Aminuddin. Ada Mossadegh dengan gerakannya. Ada yang terakhir Dimas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling enggak dia punya kualitas loh. Jangan salah, kelasnya profesor, kelasnya orang-orang besar aja manut, jenderal aja bisa manut. Itu kalau dia enggak punya spirit kekuatan tertentu enggak bisa nyampe ke sana. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya sehingga mereka tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lanjutan ngaji filsafat. Apa itu karisma? Mulai ya. Oke, karisma itu bukan karisma kapur atau karisma Honda ya. Ngertimu cuma itu. Ya. Jadi karisma itu semacam seseorang. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma. Gampang-gampangannya itu. Karisma ini individu yang punya. Jadi karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan, tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan, tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini. Jadi semacam, kalau Weber mengartikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana, Weber enggak, makanya tadi saya ngomong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Contohnya banyak, ya termasuk Dimas Kanjeng Taat pribadi itu bagi pengikutnya dia punya kualitas tertentu meskipun ketika sekarang sadar baru tahu. Ya Weber nggak ngomong mana karisma yang sesat, mana karisma yang lurus. Ya, Weber cuma ngomong ada gejala sosial namanya karisma. Orang yang dianggap karismatik ini, dia ngomong apa aja dianggap kebenaran. Dia tidak usah merentah sampai capek, umatnya otomatis ngikut. Bahkan sebelum dia merentah, umatnya nafsir sendiri apa yang dimaui oleh pimpinanku ini. Jadi dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik, dalam bahasanya Weber. Mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak. Bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial. Untuk melakukan dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan. Dengan bekal klaim karisma ini, dia perjuangannya jadi dahsyat, banyak yang sukses. Pangeran Diponegoro dulu, kenapa kok banyak sekali orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda? Dia punya karisma. Tanpa harus dia teriak-teriak merintah, kampanye, tanpa harus nyebar Facebook atau WA, itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh Pangeran Diponegoro. Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya. Itu karisma.
Dalam sejarah Islam juga banyak kan yang diposisikan jadi Imam Mahdi. Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ada Lia Aminuddin. Ada Mossadegh dengan gerakannya. Ada yang terakhir Dimas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling enggak dia punya kualitas loh. Jangan salah, kelasnya profesor, kelasnya orang-orang besar aja manut, jenderal aja bisa manut. Itu kalau dia enggak punya spirit kekuatan tertentu enggak bisa nyampe ke sana. Jadi kekuatan karismatik. Lia Aminuddin itu dia ngaku Jibril. Dan anaknya titisannya Nabi Isa. Dengan segala gayanya, ritualnya macam-macam sudah. Di Islam juga banyak. Ada yang sukses bikin dinasti. Ada yang sukses. Zaman dulu misalnya di Sudan ada Mahdi Sudan. Dia mengklaim dirinya Imam Mahdi. Tapi gara-gara itu dia pengikutnya banyak dan bisa mengusir Perancis dari Sudan. Ada Mahdi Ibnu Tumat, muridnya Imam Ghazali yang nanti bisa mendirikan dinasti Muwahhidun yang beberapa kali saya ceritakan. Itu contoh karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya, cirinya 5 biasanya. Yang pertama, dia dianugerahi kemampuan luar biasa. Harus ada ininya. Kalau nggak punya ini, tidak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia tidak tenggelam, dengan santainya renang sampai pantai. Itu kok tengah laut loh, bisa renang sampai pantai, nyampenya bareng sama kapalnya. Itu Ibnu Tumat. Itu kan umatnya semakin percaya. Wah, ampuh tenan ini berarti. Loh ya persis kayak Dimas Kanjeng, tangannya ditaruh di belakang aja ke depan, hasilnya uang terus loh. Ya kan? Ya banyak cerita-cerita kedahsyatan. Itu salah satu contoh. Ya meskipun tidak harus sifatnya vulgar. Kadang-kadang juga sifatnya intrinsik, tidak kelihatan. Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua, biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa, dia tidak menonjol. Orang tidak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Lahirnya dinasti Muwahhidun itu ketika dinasti Murabitun sedang krisis. Lahirnya Mahdi Sudan itu ketika Sudan sedang dijajah oleh Perancis. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya orang tidak terlalu butuh dengan manusia luar biasa. Superman itu kan kalau sedang ada penjahat baru dia datang. Kalau nongkrong-nongkrong di warung tidak mungkin dia datang. Tidak mungkin tiba-tiba Batman muncul di angkringan, itu tidak mungkin. Tapi kalau sedang ada copet, ada perampokan, dia muncul. Jadi ya gambarannya kan begitu. Yang punya karisma, yang punya kekuatan luar biasa. Yang ketiga, dan dia mampu mengatasi krisis itu dengan cara yang unik, radikal, luar biasa, yang tidak terbayangkan. Orang sudah putus asa ngatasi situasi kayak gini nggak mungkin. Tapi sosok karismatik ini mampu mengatasi krisis. Akhirnya percaya, paling tidak krisis individual masing-masing pengikutnya. Sehingga masyarakatnya percaya, jamaahnya sedang dililit utang, tiba-tiba dijanjikan, tenang aja,
Duitmu berapapun tak gandain. Oh, itu kan mengatasi krisis tanpa krisis. Versi Dimas Kanjeng. Jadi dia bisa semacam itu. Sehingga followernya percaya. Pengikutnya jadi percaya. Kemudian mempesona, menarik, dan dipercaya oleh pengikutnya. Itu syaratnya. Sejago apapun Ratu Adil, manusia karismatik atau Imam Mahdi, kalau tidak punya pengikut, ya dia nggak jadi Ratu Adil. Dia jadi Ratu Adil itu karena diakui oleh para pengikutnya. Tidak ada Ratu Adil kok sendirian. Sayalah Ratu Adil, dewean, tidak ada yang ngakui, ya tidak mungkin. Harus ada pengikutnya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya. Enggak cuma ngomong, tapi dia bisa, ini loh yang tak omongkan itu sukses jadi. Perjuangan kita sukses, sekarang bisa berdiri dinasti. Nah itu karisma. Orangnya luar biasa, muncul dalam kondisi kritis, bisa mengatasi krisis, punya pengikut, dan bisa membuktikan gagasannya benar. Kalau ada syarat 5 ini, berarti orang ini memang seorang yang karismatik. Katanya Weber, yang membedakan dari punya otoritas tradisional atau punya otoritas legal. Karismatik ini dia menguasai sekaligus otoritas legal dan otoritas tradisional. Dia bisa bikin undang-undang sesuka dia juga bisa bikin aturan sesuka dia. Ini seorang karismatik. Undang-undang jadi nggak penting lagi. Yang penting apa fatwanya dia. Apa katanya dia. Ini karisma namanya. Oke. Nah, dari mana datangnya karisma? Ya yang jelas dari, kalau bahasanya personal meaning. Pemaknaan diri secara personal. Sumbernya banyak. Ini bagi kalian yang merasa krisis identitas, sedang bingung memaknai dirimu sendiri, konsep personal meaning ini bisa kalian pakai. Yang pertama apa? Konsep diri. Konseplah dirimu. Jawablah pertanyaan, siapa aku? Awalnya dari situ. Kalau kamu bisa membangun personal meaning, nanti naik level ke sosok karismatik itu mudah. Tapi kalau tidak ada personal meaning, kamu tidak akan nyampe ke level karismatik. Makanya biasanya tokoh-tokoh karismatik itu diawali dari uzlah, diawali dari merenung, meditasi, refleksi. Untuk apa? Membangun personal meaning, dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini penting ya, semua orang harus punya. Kalau enggak, kamu enggak bisa mengembangkan dirimu. Kamu harus bisa jawab, siapa aku? Ciri-ciriku itu apa? Kelebihanku itu apa? Kalau kamu enggak bisa jawab ini, ya kamu enggak akan bisa naik kelas. Baik kelas individual maupun kelas sosialmu. Harus kenal. Ada kalanya personal meaning itu sifatnya warisan. Tidak apa-apa. Anak kiai loh, itu warisan. Mau gak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya kiai. Anaknya guru, itu warisan. Keturunannya bangsawan loh, itu warisan. Mau gak mau beban itu kamu sandang. Jadikan modal untuk personal meaning. Itu muridnya wali loh. Itu juga warisan, jenisnya warisan. Jadi dapat dari orang lain, dari gurumu, itu warisan juga. Ini bisa membangun personal meaning, makna hidupmu.
Ada kalanya personal meaning itu dibangun atas dasar altruistik. Dasar altruistik itu, altruisme itu kan lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Misalnya gini altruisme itu, aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat. Nah, itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri, membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik. Jadi yang didahulukan temannya. Aku ini hanya takmir, bukan dirinya tapi takmirnya yang disebut. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan pengabdian di masjid daripada kepentingannya sendiri. Nah, itu namanya altruisme. Bisa juga untuk membangun personal meaning. Aku ini kan hanya penggembala umat, kan ada yang kayak gitu. Nah, itu altruistik. Silahkan dipakai untuk personal meaning. Ada yang berasal dari budaya atau tradisi. Aku ini orang Jawa loh, mbok sing Jawani. Nah, itu membangun personal meaning dari aspek budaya dan tradisi. Ada yang berdasarkan orientasi sosial atau politik. Aku NU loh, aku Muhammadiyah loh, aku FPI loh. Oh, itu orientasi sosial. Aku PKB loh, itu orientasi sosial politik. Ini bisa juga untuk membangun personal meaning, makna dirimu. Siapa kamu? Atau dari spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kedalaman batinmu kamu gali sendiri. Atau formalisme agama. Atau hobimu, kesenanganmu. Aku ini pemancing loh, senengannya mancing. Persoalan. Aku ini, itu hobimu. Penulis loh, aku ini pedagang loh, hobinya dagang, jualan. Kalau uangnya habis, celananya dijual, bajunya dijual. Ya, itu bisa juga untuk membangun personal meaning. Terus nilai, idealitas, itu pasti. Cara untuk membangun personal meaning. Ya saya bilang tadi, setiap orang harus punya ini. Nanti tokoh karismatik, pemimpin yang karismatik itu juga dia akan membangun personal meaningnya seputar hal-hal ini. Karena hal-hal inilah nanti yang jadi rujukannya setiap orang. Konsep diri, siapa dia, ada hubungan sama kerajaan Mojopahit apa enggak, itu warisan. Ada hubungannya sama pondok mana, itu warisan. Atau altruisme. Seperti apa perjuangannya, dia egois apa enggak, mementingkan umat apa enggak, atau dari budaya mana. Atau orientasi sosial politiknya, dia Sunni apa Syiah. Nah, itu termasuk juga nanti hubungannya sama itu. Dan seterusnya. Jadi sumber karisma diawali lewat personal meaning. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu. Jangan jadi orang cair. Orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri. Kamu NU apa Muhammadiyah apa HTI apa FPI? Wah, saya enggak di mana-mana. Wah, itu susah. Kamu membangun personal meaningmu agak susah. Mending tegas saja. Saya FPI. Wah, itu tegas namanya. Loh, personmu jelas, orang menyikapimu juga enak. Oh, berarti ini nanti pemimpin karismatik, calon pemimpin karismatik dari FPI, kayak ini. Nah, itu jadi caranya begitu, membangun personal meaning. Aku adalah santri teladan. Nah, itu kan personal meaning namanya. Enak, identitasnya jelas. Tapi kalau identitasmu nggak jelas, saya mengalir aja lah Pak, saya ya susah. Nggak mungkin jadi pemimpin kamu. Jadinya cuma follower. Ya kamu nanti yang ngikuti orang-orang yang karismatik tadi. Jadi ya monggo kalau mau cair, cuma ya resikonya kamu nggak akan jadi pemimpin. Kamu hanya akan jadi follower. Oke. Pemimpin itu yang karismatik, dia pasti visioner. Tidak ada pemimpin karismatik itu yang pasrah dengan keadaan. Tidak ada yang, wes memang takdir ini ya piye meneh. Wah,
Kalau kayak gitu kamu tidak bakat jadi seorang karismatik. Dia harus visioner. Sesusah apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, seorang karismatik tetap membayangkan masa depan yang lebih baik. Visioner itu berarti apa? Dia mampu besok akan kayak gini dan lebih baik. Caranya begini. Itu namanya visioner. Oke lah, sekarang aku cuma ngekos. Itu pun kos yang paling murah. Tidak apa-apa. Tapi 10 tahun lagi aku harus sudah punya apartemen sendiri. Caranya begini. Ya mungkin dengan usaha apalah, buka-buka toko Cino pakai apa gitu. Itu tidak visioner itu namanya. Jadi kemampuan untuk mengubah situasi, membayangkan 3 tahun lagi harus sudah lulus S2 ini, kemudian nyari beasiswa S3, nggak usah lama-lama S3 setahun setengah aja. Terus, loh ya kan namanya visioner. Caranya biar cepet gampang, gini aja lah. Disertasinya digini-giniin, nanti itu namanya visioner. Jadi setahun setengah beres, selesai. Setelah itu baru ke luar negeri. Nah, jadi TKI. Iya kan, yang penting sudah dokter tuh ya. TKI kalau sudah dokter mungkin kan posisinya beda. Oke, terus. Nah, seorang karismatik itu orientasinya masa depan. Jadi mikirnya selalu ke depan, tidak mikir ke belakang. Terus seorang yang karismatik dia bisa membedakan apa adanya dengan yang seharusnya. Realnya begini, tapi seharusnya begini. Nah, itu pinter orang-orang semacam ini. Jadi kenapa dia punya idealisme? Orang yang tidak bisa membedakan sesuatu apa adanya dan sesuatu yang seharusnya, itu dia kejebak 2 hal paling tidak. Yang pertama, pasrah total, atau idealisme yang tidak terkontrol. Misalnya idealisme yang tidak terkontrol itu, kamu kuliahnya di Usuluddin, jurusan tafsir, tapi cita-citanya saya pengen jadi dokter, Pak. Itu kan tidak nyambung, nggak lihat realitas hari ini. Dari kuliah tafsir ya jadi mufasir, kalau jadi dokter terlalu jauh, jadi dukun masih mungkin. Loh, ya kan itu namanya punya visi tapi realistis, sambungkan sama kondisi kekinian hari ini. Jangan terlalu jauh, nanti susah. Jadi presiden masih mungkin. Mungkin kamu masuk partai yang besar, terus kawinlah sama anaknya ketua partai, sopo ngerti, terus disuruh gantiin, dan besok nyalon presiden. Nah itu masih bisa. Jalannya masih ada, tapi kalau urus jurusan tafsir pengen jadi dokter ya susah memang. Ya mungkin bisa kerja di rumah sakit tapi bukan dokter. Ya bagian dungane yang sudah meninggal itu. Terus yang keempat, ya, dan ya visioner itu punya orientasi masa depan tidak dalam konotasi cita-cita ngawur, tapi dalam konotasi naik kelas, mengubah dari kondisi sulit hari ini dengan kondisi penuh harapan di masa depan. Itu namanya visioner. Dan punya rencana, dia punya strategi. Jadi orang yang visioner ini salah satu cirinya seorang karismatik. Kamu juga masing-masing harus punya strategi loh ya. Sekarang saya kuliah semester sekian, 2-3 tahun lagi semester sekian, 7 tahun lagi DO. Tuh. Loh ya diantisipasi. Ya dirancang sing tenanan masa depanmu. Kalau kamu sampai DO berarti kamu tidak visioner, tidak bisa ngitung jalan ke depannya sampai kapan. Oke, ciri yang kedua, seorang karismatik itu percaya diri dan berani mengambil resiko.
Nggak ada pemimpin karismatik kok ragu-ragu. Lia Eden itu mantep loh, luar biasa kalau ceramah. Dimas Taat itu sebelum pegang polisi itu coba dengerin kalau dia ngomong mantep. Sampai profesor aja bisa ketipu. Itu percaya diri yang luar biasa. Nggak sembarangan bisa begitu. Saya pernah baca Lia Eden itu ngajak pengikutnya melakukan ritual membersihkan diri. Caranya apa? Semua rambut harus dicukur. Tidak cuma kumis, tidak cuma ini. Termasuk rambut-rambut di lengan, ya apalagi yang itu harus bersih. Jadi gundul-ndul pokoknya. Semuanya dari atas sampai bawah. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Harus begitu. Itu ritual membersihkan dirinya. Dan itu followernya percaya. Saya tidak tahu, mungkin ada nggak ritual ngecek sudah gundul bener apa enggaknya? Apa ya percaya wae lah, yang penting wis gundul kabeh. Jadi ada ritual kayak gitu. Itu kan susah loh bisa nyuruh orang kayak gitu kalau dia sendiri nggak percaya dirinya sendiri. Kalau imamnya ragu-ragu ya nggak mungkin. Jamaahnya yakin. Jadi cirinya begitu. Ya dulu ada orang yang ngaku Imam Mahdi di Mekah. Salah satu Mahdi Sunni. Saya punya banyak tulisan tentang klaim-klaim Mahdi yang dari Sunni. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dia yakin dirinya Imam Mahdi karena ada hadis yang bilang bahwa besok akan datang Imam Mahdi, namanya adalah namaku, nama ayahnya juga nama ayahku. Dia namanya Muhammad bin Abdullah. Cuma dari suku Qahtan. Dan dia ngaku Imam Mahdi. Punya saudara ipar namanya Juhaiman al-Utaibi. Ini dia bisa, dua orang ini dan pengikutnya sekitar 500-an orang yang menganggap dia Imam Mahdi, menaklukkan Masjidil Haram. Jadi satu ketika dia dan pengikutnya menyerbu Masjidil Haram. Subuh-subuh dia sama pengikutnya masuk masjid sambil bawa senjata. Terus diserbu masjid itu, dikuasai. Semua jamaah masjid, ratusan orang yang ada di dalam itu dipaksa untuk membaiat si Al-Qahtani ini. Kalau nggak mau dibunuh. Sekitar 2 mingguan lebih, saya lupa tahun 79 apa 80, Masjidil Haram itu dikuasai oleh mereka. Ratusan yang tewas dibantai di dalam masjid. Kamu nggak pernah dengar cerita ini mungkin ya. Coba kamu lacak di Google. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan saat itu polisi-polisi, tentara-tentara Arab tidak berani masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Itu tempat suci ya. Masa dipakai perang? Susah dia. Jadi akhirnya apa? Mendatangkan pasukan Perancis. Syaratnya pasukan Perancisnya disuruh syahadat dulu. Ya, susah ya. Dirinya sendiri yang muslim tidak berani masuk. Akhirnya minta bantuan orang lain, tapi orang lain ini suruh syahadat dulu. Ben tadi Islam ya lah. Jadi ratusan yang meninggal selama 2 minggu. Dan bisa dapat pengikut 500-an orang itu kan luar biasa zaman itu. Karena dia apa? Rasa percaya dirinya tinggi. Yakin 100% kalau aku itu Imam Mahdi. Dan orang diwajibkan yakin. Sebenarnya kalau mau bertahan mati-matian mungkin korbannya lebih besar. Cuma kepercayaan para pengikutnya merosot karena ada hadis yang bilang nanti kalau ada tentara-tentara non-muslim datang, Allah akan mendatangkan pasukannya dari dalam bumi. Ada hadisnya begitu ada. Ini ditunggu-tunggu sudah diserbu pasukan Perancis yang dari dalam bumi kok tidak muncul-muncul. Akhirnya mulai tidak percaya sama Imam Mahdinya. Begitu nggak percaya ya jatuh sudah pendukungnya. Dan itu yang terjadi. Jadi percaya diri berani dengan resiko. Siap menerima resiko. Baik resiko profesional apalagi fisik. Dan mampu membuat jamaahnya berani berkorban. Nggak masalah. Yang penting demi si pemimpin yang karismatik ini.
Dulu Indonesia punya Soekarno. Kalau dia berteriak revolusi, mengobarkan semangat, semua pejuang berani mati sudah. Jadi mendorong pengikutnya berani mengambil resiko. Dan ya pinter nyari strategi. Ibnu Tumat itu strateginya dia menjiplak sejarahnya Nabi. Nanti sahabatnya dibagi dua, ada muhajirin, ada ansor. Nanti dia melakukan hijrah, pokoknya dia mengfotokopi jalan hidupnya Nabi. Ini bikin jamaahnya makin percaya, wah ini memang Imam Mahdi beneran ini. Ceritanya persis kayak Nabi, karena memang dia sengaja memfotokopi gayanya Nabi. Mulai nama sahabatnya, gerakannya, yang tidak ditiru cuma istrinya. Ya. Mungkin seandainya total beliau punya istri 9 kayak Nabi, mungkin ya tambah yakin mungkin loh ya pengikutnya. Jadi itu yang cirinya seorang karismatik, percaya diri dan berani mengambil resiko. Hasilnya apa? Relasional. Jadi kekuatannya si karismatik, si Imam Mahdi ini ya pada pengikutnya. Ini namanya apa? Kekuatan relasional. Kekuatan ketika dia dihubungkan dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya sudah nggak percaya lagi, ya selesai dia. Jadi pengikutnya itu kagum, percaya, setia, menerima tanpa bertanya, mengafiliasikan diri, mengidentifikasi diri, akulah pengikutmu yang sejati dan sayang. Apa sayang bahasanya? Terjemahnya sayang, maksudnya cinta. Cinta itu kan sudah nggak peduli kiri kanan. Nggak peduli harus mundur dari MUI, nggak peduli harus dimarahi orang se-Indonesia, dikritiki. Yang penting imamku ini yang benar. Itu namanya relational power. Dan kekuatan si imam ini ya dari para pengikutnya ini sebenarnya. Sejago-jagonya Pangeran Diponegoro kalau nggak ada pengikutnya yang mau perang, ya nggak jadi perang. Jadi kekuatannya justru dari para pengikutnya. Setelah sebelumnya pengikutnya ini dibuat terpesona. Itu namanya relational power. Oke. Ya, kalau di Mesir ada juga Mahdi Sunni namanya Sukri Mustafa. Dia ini sempalannya Ikhwanul Muslimin. Dia bikin gerakan namanya gerakan takfir wal hijrah. Jadi gerakan takfir wal hijrah ini gerakan yang intinya semua yang di luar dirinya kafir, kecuali yang meyakini kemahdian si Sukri Mustafa ini. Tapi mengakui kemahdian Sukri Mustafa tapi tidak mau hijrah ke tempatnya Sukri Mustafa juga tetap dianggap kafir. Jadi takfir wal hijrah. Sukri Mustafa ini awalnya sarjana pertanian, tapi jadi Imam Mahdi. Jadi khas. Kadang-kadang ada yang unik-unik seperti itu. Nanti dia jamaahnya diwajibkan gaya hidup, gaya mikir harus sama kayak Nabi dan para sahabat. Sekolah haram. Nabi dan para sahabat nggak pernah sekolah. Iya, sekolah diharamkan. Jadi berarti kamu sekolah itu bid'ah sebenarnya. Nggak boleh. Katanya Sukri Mustafa begitu. Dan ilmu macam-macam itu nggak ada gunanya. Ilmu itu cukup tauhid sama fikih dasar sudah. Ditambah ilmu macam-macam itu nambah kacau, nambah ruwet. Sudah ngerti itu ya sudah, wis menikmati hidup. Kayak zaman para nabi dan para sahabat. Dia hidup di gunung-gunung. Tapi terus sebenarnya pengikutnya banyak. Cuma karena menyendiri, uzlah, ada beberapa keluarga yang merasa keluarganya hilang. Itu yang bikin pemerintah turun tangan. Ada beberapa yang kemudian sadar turun gunung dan dibunuhi. Jadi yang semula anggotanya kok balik lagi ke keluarganya, dibantai oleh Sukri Mustafa dan kawan-kawan. Di situ mulai dia berhadapan sama pemerintah Mesir. Sampai dia nanti menculik ulama besar Mesir, Muhammad Hussein Al-Zahabi, dan sukses membunuh ya.
dan berhasil membunuh Muhammad Hussein Adz-Dzahabi, dan dari situ terus pemerintah Mesir marah dan dilakukan pembasmian, dia ditangkap dan dieksekusi. Itu juga senjatanya klaim kemahdian, karismatik. Dan kekuatannya lagi-lagi ada di pasukannya, anak buahnya. Kekuatannya namanya kekuatan relasional. Oke, ya kayak kita ini kan ngaji ini kekuatannya namanya relational power. Aku sendirian nggak ada gunanya. Maksud aku ngomong dewe ning kene kaya wong edan. Ya, kalian juga nggak ada saya juga nggak ada gunanya. Kamu nongkrong di situ ngapain? Takmiri juga mesti nggak mau bikinin teh. Ini namanya apa? Kekuatan kita ini namanya kekuatan relasional. Tidak mungkin kita kuat sendirian, sukses sendirian, harus bareng-bareng. Nah, di dunia sosiologi namanya relational power. Terus, nah, ciri paling menonjol dari karisma itu namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Situasi sumpek, krisis, dialah yang bisa nyari terobosan. Dialah yang bisa nyari jalan keluar. Inilah nanti yang bikin dia dicintai oleh pengikutnya. Sudah sumpek, utang banyak, bertumpuk-tumpuk, bayarnya gimana? Ada terobosan baru, penggandaan uang. Yo, kan terus seneng orang. Wah, ini luar. Disuruh ngapain aja mau, ndak masalah, asal uangnya jadi banyak. Nah, itu breakthrough. Dengan breakthrough inilah dia bisa mengontrol kondisi saat ini. Dengan breakthrough, jamaahnya jadi semakin kagum. Dengan breakthrough, orang mau berjuang, mengorbankan diri, merendahkan dirinya. Gara-gara apa? Dia lihat terobosannya. Dulu Cokro Aminoto itu dianggap Imam Mahdi juga. Orang menggelarinya Heru Cokro. Jadi kenapa banyak melakukan terobosan-terobosan baru? Orang jadi kagum, tunduk, takluk. Cuma ya untungnya baik-baik. Makanya saya bilang di awal tadi, Weber belum membedakan ada karisma yang positif sama karisma yang negatif. Dia tidak ngomong ada karisma lurus dan karisma sesat. Yang bisa kayak gitu MUI. Weber cuma ngomong, ya Weber dia cuma ngomong ada fenomena karisma yang beda dengan otoritas tradisional, beda dengan otoritas legal. Dia ini menggerakkan massa sendirian dengan kekuatan karismatiknya. Dia ngomong apa, pengikutnya manut tanpa bertanya. Antara lain karena breakthrough-nya, karena terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tanpa adanya breakthrough, ya orang tidak percaya. Kalau nggak ada breakthrough-nya, ya dianggap cuma ngomong. Kamu teriak-teriak revolusi, tapi kamu sendiri tidur, ya orang tidak percaya. Maka harus lakukan terobosan-terobosan, namanya breakthrough. Dari situ kamu akan diposisikan jadi seorang yang karismatik. Oke, nah untuk bisa melakukan terobosan, maka pemimpin yang karismatik harus punya 4 modal. Yang pertama, strateginya tepat. Salah ngambil strategi, sebagus apapun terobosan, ya dia akan gagal. Ya kayak Ibnu Tumat misalnya memfotokopi jalan hidupnya Nabi. Nah ini tepat, karena bikin sentimen orang semakin dalam, bikin pengikutnya semakin dekat, semakin menganggap dia Imam Mahdi. Ini strateginya pas. Kalau strateginya keliru, bisa-bisa malah pengikutnya kabur. Nggak jadi ikut dia lagi.
Jadi strategi harus tepat. Yang kedua, bisa memanfaatkan modal. Apakah itu modal sosial maupun modal personal. Bisa melihat potensi jamaahnya. Ya kalau jamaahnya petani-petani, ya jangan diajak perang nyerbu negara. Ya mesti kalah. Kalau memang mau nyerbu negara, ya dilatih dulu. Itu yang dilakukan oleh Mahdi Sudan, Ibnu Tumar. Lihat resourcesnya, kekuatan kita apa. Kalau kita cuma jamaah masjid biasa, ya tidak bisa kita demo dengan tuntutan menjatuhkan Jokowi. Misalnya cah semene ya, tidak ada yang dengerin. Nah, modal kita kurang. Jadi harus seorang yang karismatik, dia harus bisa membaca situasi sekelilingnya. Punya pengikut berapa, targetnya apa, strateginya bagaimana. Terus yang ketiga, pemimpin karismatik itu harus mampu memastikan transformasi. Harus pengikutnya merasa ada perubahan. Kalau tidak, dalam jangka waktu tertentu dia akan ditinggal. Setelah tadi disuruh cukur gundul semuanya dari atas sampai bawah, itu harus ada transformasi yang dirasakan para pengikutnya. Mungkin, wah hidup saya semakin tentram, semakin adem, semakin dingin karena wong gundul. Nah, harus merasakan transformasi itu. Kalau tidak merasakan transformasi ya pada saatnya ala podo wae, ternyata baiat tidak baiat ya podo-podo sumpeknya. Dia dalam jangka waktu tidak lama dia ditinggal. Dimas Kanjeng itu jamaah-jamaahnya di awal dia merasa perubahan. Dikasih uang beneran, uangnya berganda beneran. Maka percaya. Besok begitu ndak ganda lagi uangnya, tinggal dicarikan alasan. Sebenarnya mau ganda cuma ada alangannya. Jinnya baru lari kena gas air mata jadi nggak jadi. Kan dia bilangnya begitu. Jadi harus diyakinkan dulu di awal bahwa dia bisa bikin transformasi, bisa bikin perubahan. Karena kalau tidak ya lama-lama pengikutnya lari. Dan yang terakhir, harus sensitif terhadap emosi pengikutnya. Harus peka. Jadi kenapa? Karena pengikutnya ini kekuatannya. Dia harus selalu care, selalu ngerti anak buahnya butuh apa, pingin apa. Paling tidak dia harus mengupayakan pemenuhan itu. Kalau tidak, pasti dia ditinggal oleh jamaahnya. Jadi kalau kalian besok ingin jadi pemimpin yang karismatik, carilah strategi yang tepat, manfaatkan sumber daya secara pas, pastikan terjadi perubahan, dan perhatikan anak buahmu. Kalau tidak, kamu akan ditinggal. Lawannya pemimpin karismatik itu kalau di teori sosiologi yang lain adalah pemimpin transaksional. Pemimpin transaksional itu ya bukan karisma dia yang main, tapi aturan-aturan transaksional. Kamu kerjalah padaku, nanti tak gaji sekian. Kamu akan dapat ini, dapat itu. Itu transaksional. Kalau karismatik, pengikutnya ndak nuntut dapat ini, dapat itu. Dia cuma nuntut perubahan situasi, transformasi kondisi. Dan dia rela melakukan itu, bahkan dia mau berkorban untuk itu. Nah, itu pemimpin yang karismatik.